Perkenalkan, nama saya Dimitri Primanugraha dengan NPM 21067503996 dari kelas Kalkulus E, dan sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah penemuan kalkulus. Langsung aja kita simak bersama. Kalkulus adalah studi matematika tentang bagaimana hal-hal dapat berubah. Ini termasuk kalkulus diferensial, laju perubahan menggunakan kemiringan sebagai fungsi, dan kalkulus integral. Dua orang yang bertanggung jawab atas kalkulus adalah Isaac Newton dan Gottfried Leibniz. Baik Newton maupun Leibniz secara independen bertanggung jawab atas dasar-dasar kalkulus yang kita lihat pada masa sekarang. Sekarang, apakah kalkulus dimulai dengan mereka? Tentu saja tidak. Mari kita kembali ke masa lalu. Tahun 1700 sebelum Masehi. Babilonia adalah negara Mesopotamia kuno yang terdiri dari Irak modern, Suriah, dan Mesir. Babilonia menawarkan intuisi awal pada proses tahingga. Mereka dapat menentukan akar kuadrat dari bilangan rasional ke sejumlah desimal. Faktor yang berkontribusi adalah sistem bilangan seksagesimal mereka yang memungkinkan notasi yang sangat padu. Sistem bilangan seksagesimal memiliki basis 60, yang berarti mereka mewakili semua bilangan real menggunakan 60 simbol. Ini sangat berbeda dengan basis 10 atau sistem bilangan desimal yang kita gunakan pada saat ini. Yang mana sistem desimal pada saat ini hanya menggunakan basis 10, yang mana terdiri dari angka 0 sampai 9. Matematikawan Babilonia mencatat penelitian dan pengamatan mereka pada lempengan tanah liat yang disebut dengan aksara paku. Seperti inilah gambarnya. Maju ke masa 300 sebelum Masehi. Para astronom Babilonia menganggap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, mulai dari perubahan cuaca hingga naik turunnya pasang surut, dikaitkan dengan pergerakan planet. Jadi, orang Babilonia menggunakan geometri untuk mempelajari gerakan planet, khususnya Jupiter, karena pada masa itu mereka mempercayai dewa yang bernama Marduk, yang mana selalu dikaitkan dengan planet Jupiter. Dengan menggunakan kecepatan pada waktu sesaat, mereka dapat menentukan seberapa jauh planet bergerak dalam interval waktu. Ini mirip dengan mencari luas di bawah kurva dengan aturan trapesium yang membentuk dasar kalkulus integral yang kita lihat pada masa sekarang. Apakah mereka yang melakukan semuanya? Tentu saja tidak. Sekitar waktu yang sama, di Yunani kuno, ada dua tokoh terkemuka yang bernama Eudoxus dari Knidos dan Archimedes. Mereka berdua mampu membuktikan bidang bentuk melalui metode exhaustion. Untuk poligon normal, katakanlah segi 8 kita bagi menjadi beberapa segitiga dan cari luas masing-masing segitiga tersebut. Kemudian, dijumlahkan untuk mendapatkan luas poligon. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini adalah kasus yang khusus karena mereka tidak dapat langsung dipecah menjadi segitiga. Setengah lingkaran hanyalah setengah lingkaran. Jadi, mereka menuliskan poligon dan secara bertahap menambah jumlah sisi sehingga luas lingkaran kira-kira sama dengan luas dari poligon. Tapi, luas lingkaran hanya akan sama dengan poligon bertuliskan dengan sisi tahingga. Dari sini, kita mendapatkan konsep limit dan juga memasukkan ide proses tahingga. India juga memiliki kontribusi mereka dalam penemuan kalkulus. Menuju ke abad pertengahan. Pada abad ke-12, matematikawan dan astronom bernama Bhaskara II menulis buku berjudul Siddhanta Shiromani yang berisi teks-teks astronomi dengan pembuktian menggunakan perhitungan kalkulus. Dia membuktikan kalau pada titik tertinggi, kecepatan sesaat sebuah planet adalah 0. Kemudian, ada salah satu matematikawan dan astronom besar di India pada abad ke-14 yang bernama Madhava. Dia menghubungkan gagasan deret tahingga dengan geometri dan trigonometri. Dia juga mampu merumuskan ekspansi deret tahingga untuk sinus, kosinus, arctan, dan bahkan pi. Pada masa sekarang, kita sebut ini sebagai sebutan ekspansi deret pangkat. Tetapi, pada saat itu, mereka menyebutnya dengan deret Madhava, seperti deret sinus Madhava, deret kosinus Madhava, dan deret tangan arctan Madhava. Tetapi, jika dia menemukan ini, mengapa Madhava tidak mendapatkan penghormatan atau kredit untuk penemuannya ini? Hal ini karena tidak banyak sumber-sumber yang menuju kepada nama Madhava. Seperti yang kita lihat dari garis timeline penemuan kalkulus ini, sejarah penemuan kalkulus dan matematika tidak langsung. Negara yang berbeda datang dengan metode mereka sendiri pada waktu yang sama. Newton adalah tokoh penting bagi fisika. Kalkulusnya didefinisikan karena kebutuhan untuk meletakkan dasar gravitasi dan juga hukum gerak. Jadi, tidak mengherankan jika dia memikirkan kalkulus dalam istilah gerak dan menyebutnya kalkulus sebagai metode flux. Sementara Newton memikirkan kalkulusnya dalam hukum gerak, Leibniz memiliki interpretasi yang lebih matematis. Baginya, kalkulus lebih merupakan jumlah jarak yang sangat kecil, sama seperti notasi kalkulus yang kita gunakan pada saat ini. Sehingga, sebagian besar notasi yang kita gunakan sebenarnya berasal dari Leibniz.
Jadi, siapakah yang mengambil kredit untuk penemuan kalkulus ini? Jadi seperti inilah timelinenya. Newton menyusun ide-idenya pada tahun 1660-an, sementara Leibniz sampai pada kesimpulan yang sama 1 dekade kemudian. Tetapi, Leibniz menerbitkan temuannya hampir 1 dekade sebelum Newton. Untuk kesimpulannya, sebenarnya pada awalnya penemunya itu adalah Newton. Tetapi, setelah kematian mereka berdua, mereka dinobatkan dengan gelar penemu kalkulus. Terlepas dari itu, seperti yang kita telah lihat tadi, kalkulus tidak ditemukan dalam semalam. Ini adalah cabang matematika yang memiliki banyak akar dari ribuan tahun yang lalu, yang mana terus berkembang hingga saat ini, dan terus digunakan untuk mendukung bidang baru seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran AI. Demikian penjelasan saya tentang sejarah penemuan kalkulus. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di pertemuan video saya berikutnya.